Wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Oknum PNS Nakal. Sesuai dengan informasi bahwa mulai hari ini dan 3 hari sebelumnya sih sebenarnya Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerjaan di Kota Lubuk Linggau telah membuat posko pengaduan untuk THR ya. Sesuai dengan peraturan menteri yang kemarin bahwa ada kebijaksanaan dalam pemberian THR termasuk tentang cicilan THR ya. Jadi cicilan THR ini bukan berarti perusahaan tidak memberi THR ya, tapi hanya membuat kesepakatan tentang THR yang dikurangi atau dibayar secara cicilan. Nah ini ada beberapa posko pengaduan. Nah kalau untuk posko pengaduan secara online bisa dilihat di Instagramnya Kemenaker, itu dengan klik bantuan online ya, bantuan.kemenaker.go.id. Nah, ini bisa diketik ya di kemenaker.go.id, nanti bisa dikirim ya pengaduannya. Informasi pertanyaannya bisa dijawab oleh Kemenaker ya. Ini posko pengaduannya. Kemudian siapa aja yang berhak mendapatkan THR? Nah, di sini pekerja atau buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT. Yang PKWT itu artinya pegawai kontrak perusahaan, kemudian PKWTT itu pegawai pihak ketiga yang bekerja di perusahaan yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Yang selanjutnya pekerja buruh rumahkan selama masih ada hubungan kerja dengan usaha. Jadi kalau statusnya dirumahkan, tidak di PHK, itu masih berhak mendapatkan THR ya. Kemudian pekerja buruh berdasarkan PKWT yang mengalami PHK terhitung sejak H-30. Jadi kalau H-30 misalnya Lebaran kan tanggal 24. Artinya H-30 itu pada saat 25 April kemarin masih bekerja atau 1 hari di atas itu, apalagi yang 25 April ke atas, 26, 27 sampai Mei masih bekerja, maka dia masih berhak untuk mendapatkan THR. Kemudian pekerja buruh yang dipindahkan ke perusahaan yang lain dengan masa kerja berlanjut veteran lama belum mendapatkan THR. Jadi kalau dipindahkan seperti perusahaan outsourcing ya, outsourcing ini dipindahkan di sini kemudian dipindahkan di situ ya, dengan waktu yang tadi itu, maka berhak mendapatkan THR. Ini penjelasan THR dari Kemenaker ya. Ini resmi dari Kemenaker. Kemudian apa sih sebenarnya THR keagamaan itu? Pendapatan non upah yang diwajib diberikan pengusaha kepada pekerja atau buruh keluarganya menjelang hari raya keagamaan. THR keagamaan berikan bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sebenarnya 7 hari ya, jadi misalnya dia mencicil dibayar 30% dulu, seharusnya sudah dibayar ya. Kalau belum ada silakan ke pengaduan yang tadi online ataupun nanti kita akan lampirkan untuk pengaduan di Dinas Tenaga Kerja ya. Ini pengaduan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuk Linggau, bisa dicek di sini ya. Nah ini posko pengaduan ya, posko pengaduan resmi kita di Lubuk Linggau ya. Jadi ini posko pengaduan kita, silakan dicek ya. Ini resmi posko pengaduan dari Kemenaker ya. Ini posko pengaduan kita. Kemudian bagaimana cara keputusan menghitung THR ya. Nah ini menghitung THR-nya ini 1 bulan upah pekerja buruh dengan masa kerja 12 bulan, artinya 1 tahun. Masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan upah. Jadi kalau 8 bulan berarti 8 per 12 kali 1 bulan. Kalau upahnya 1 juta, 8 per 12 berarti, kalau 8 per 12 berarti 2 per 3 kali 1 juta berarti 750. Seperti itulah perhitungannya ya. Ini perhitungan yang dihitung ya. Ini upah bersih, upah tanpa tunjangan. Jadi upahnya itu hanya termasuk upah pokok ya, sesuai ketetapan perusahaan. Jika THR ditetapkan perusahaan lebih tinggi, THR yang diatur undang. Jika lebih tinggi maka lebih bagus ya. Ini contoh perhitungan THR-nya ya.
Ini ada penghitungan THR-nya, bisa dilihat. Masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Upahnya itu upah bersih ya, tidak termasuk tunjangan-tunjangan yang lain. Kemudian, nah kalau yang tadi, yang relaksasi atau kebijakan dari semasa pandemi ini, setiap perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan. Jadi harus ada dialog antar perusahaan ya. Kemudian dibuat perjanjian tulis ke Dinas Tenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau. Jadi ada perjanjian tulisnya, itu yang sudah dikirim ke perusahaan. Jadi semua perusahaan di Kota Lubuk Linggau ini atau di daerah-daerah lain telah dikirim ya nota bagaimana kesepakatannya dari Dinas Tenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau ya. Kita akan cari dulu ya contoh nota kesepakatannya. Bisa dilihat di sini ada contoh. Nah, seperti ini. Ini contoh nota kesepakatan ya. Ini contoh nota kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan ya, FIF. Ini contohnya, jadi bukan ini, harus ada buat ini pernyataan apabila mencicil daripada THR apapun yang membayar tentang THR. Perjanjian tertulis dan disepakati perusahaan dengan pada Dinas Tenaga Kerja. Meskipun sepakat tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR denda pada tahun 2020. Jadi tetap harus THR itu tetap harus dibayar. Kemudian sanksi tegasnya seperti ini, terlambat membayar THR denda 5% dari total THR. Jadi akan didenda 5% tapi dendanya akan balik ke pekerja. Tidak membayar THR, sanksi administratif, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha. Jadi bisa menjadi pembatasan usaha, misalnya pembatasan impor, kena pajak yang lebih tinggi dan sebagainya. Ini denda yang akan diterima apabila perusahaan tidak melakukannya. Inilah aturan-aturan tentang THR. Kalau ada pertanyaan ya silakan ke posko pengaduan di Kota Lubuk Linggau atau ke posko online dari Kemenaker tadi. THR ini adalah hak ya, hak sesuai dengan ini ya. Ini kita lihat ya posko pengaduan secara kementerian seperti ini, bisa dilihat kembali. Kemudian posko yang Dinas Tenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau juga seperti ini ya, posko Dinas Tenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau seperti ini ya. Jadi ini foto yang resmi, silakan dihubungi kontak yang ada. Kemudian kalau tidak bisa langsung email kementerian tadi. Inilah THR ini harus kita sampaikan. Tapi ada beberapa syarat untuk pengaduan ke Dinas Tenaga Kerjaan ya. Yang pertama itu membawa bukti bahwa kalian itu memiliki kartu tanda pengenal sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, membawa bukti kontrak atau perjanjian kerja antar kalian dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu nomor kontak person ataupun alamat perusahaan tersebut yang bisa kita hubungi atau yang kita bisa datangin, maka akan adanya mediasi di Dinas Tenaga Kerjaan dengan Dinas Tenaga Kerjaan di kota mana yang kita tinggal akan memanggil daripada perusahaan tersebut. Demikianlah informasi ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan sampai hak-hak saudara sebagai pekerja tidak diterima pada THR pada hari raya ini, tetapi jangan memaksakan kehendak ya dengan meminta perusahaan untuk melakukan full THR, karena mungkin di masa pandemi ini ada situasi sesuatu yang harus dibicarakan dengan kekeluargaan ya, karena semua mengalami kesusahan, baik perusahaan mungkin omset penjualannya turun, kemudian bapak-bapak sekalian juga masih bersyukur masih kerja, masih banyak orang-orang yang tempat lain tidak kerja ya, tapi hak THR itu adalah hak saudara dan harus tetap diberikan oleh perusahaan. Sekali lagi apabila ada masalah silakan mengadukan secara online atau mengadukan melalui WA ataupun telepon ke nomor kontak yang ada di sini khusus untuk wilayah Lubuk Linggau ya. Kalau di daerah-daerah lain silakan dibuka daripada pemerintah daerahnya masing-masing. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.